Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Hafiz dalam channel seri kelima Belajar Matematika kelas 7 SMP. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah ridhoi kalian dalam belajar. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat berpangkat. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe guys. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni hilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat bilangan berpangkat 0. Bilangan bulat jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 8 pangkat 0 sama dengan 1. Min 9 pangkat 0 sama dengan 1. 1432 pangkat 0 sama dengan 1. Pengecualian. Min 4 pangkat 0. Minnya ada, tidak dikurung minnya. Hasilnya adalah min 1. Kenapa jawabannya min 1 bukan 1? Karena yang dipangkatkan 0-nya adalah 4. Jadi 4 pangkat 0. Ya, hasilnya 1. Sedangkan tanda negatif atau min tidak dipangkatkan, tidak ikut dalam pangkat tersebut. Jadi 4 pangkat 0 sama dengan 1. Karena pakai min, jadi jawaban juga pakai min. Seperti ini. Paham kan? Alhamdulillah. Contoh lagi, min 12 pangkat 0. Hasilnya adalah min 1. Ya, karena minnya tidak dalam kurung. Ingat, kalau minnya dalam kurung seperti yang di samping, buka kurung min 9 pangkat 0, pasti hasilnya 1. Tapi kalau minnya tidak dikurung, hasilnya adalah min 1. Kita lanjutkan ya. Bagian yang kedua, sifat bilangan berpangkat bulat negatif. A pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat n. Jadi pangkatnya tadinya negatif menjadi positif, tapi dikasih 1 per, ya. Di A min n sama dengan 1 per A pangkat n. Contoh, 6 pangkat min 2, hasilnya adalah 1 per 6 pangkat 2. Nah, pangkatnya jadi positif, tapi posisi jadi di bawah. Hasilnya adalah 1 per 36, karena 6 pangkat itu adalah 36. Jadi hasilnya adalah 1 per 36. Ya. Nah, A pangkat min n per B pangkat min m sama dengan pangkatnya menjadi positif. Caranya gimana? Dibalik, ya. B-nya pangkat m per A-nya pangkat n. Tadi A pangkat min n itu adalah 1 per A pangkat n. Ya. Jadi yang tadinya negatif jadi positif, posisinya ada di bawah. Sedangkan posisi negatif di bawah pindah jadi di atas. Jadinya B pangkat m per A pangkat n. Kita tandai rumusnya ya. Contoh, 3 pangkat min 3 per 2 pangkat min 4. Sama dengan, nah posisinya gimana? Dibalik, 2-nya jadi pangkat 4 di atas dan di bawahnya adalah 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya yang tadinya negatif berubah jadi positif. Syaratnya harus ditukar, tadinya di atas menjadi di bawah. Begitu sebaliknya. Paham kan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Bagian yang ketiga, sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika bilangan pokok A sama dan
pangkat berbeda. Rumusnya seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Bilangan pokoknya sama ini A, tapi pangkatnya berbeda, M dan N. Dikalikan, maka jawabannya adalah A pangkat buka kurung M tambah N. Jadi pangkatnya ditambahkan. Ya, ini bila bilangan pokoknya sama. Jadi pangkatnya yang beda ditambahkan. Khusus untuk perkalian. Contoh 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 4 tambah 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 9. Mudah kan? Alhamdulillah. Kita lanjut contohnya ya. 5 pangkat min 4 kali 5 pangkat 7. Perkalian, bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda. Jadi, pangkatnya ditambahkan. 5 pangkat buka kurung min 4 tambah 7 tutup kurung sama dengan 5 pangkat 3. Nah ya, min 4 tambah 7 itu adalah 3. Jadi 5 pangkat 3. Contoh berikutnya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat min 3 sama dengan, perhatikan baik-baik, ada yang sama tidak? Bilangan pokoknya. Nah, kalau sama kita satukan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Ini jadinya adalah 2 pangkat 3 tambah 5. Ada lagi yang belum? Ada ya. 5 pangkat 6 dengan 5 pangkat min 3. Nah, kita lanjutkan jadinya dikali 5 pangkat 6 tambah min 3. Sama dengan, perhatikan ini, jadi 2 pangkat berapa ini? Betul, jadi 2 pangkat 8 dikali, ini jadi berapa 5-nya? Iya, betul, kali 5 pangkat 3. Nah, seperti ini tidak bisa satukan, karena bilangan pokoknya berbeda, dan pangkatnya pun berbeda. Sudah selesai hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan contoh berikut? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 2. Gimana? Bisa tidak disederhanakan? Tidak bisa, karena bilangan pokok tidak sama, pangkatnya pun berbeda. Nah, ini jika bilangan pokok berbeda, pangkatnya sama. Rumusnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Bilangan pokoknya A dan B, tapi pangkatnya sama, sama-sama M. Maka ini sama juga dengan buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M. Jadi A sama B nya kita kalikan dulu, lalu pangkatkan dengan M. Ya. Contoh seperti ini. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Lihat pangkatnya sama tidak? Sama. Bilangan pokoknya berbeda. Maka bisa dikerjakan dengan sama dengan buka kurung 3 dikali 2 pangkat 2 karena pangkatnya sama. Sama dengan 3 dikali 2 itu adalah 6 pangkat 2. 36. Kita lanjutkan ya. Bagiannya keempat. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Sama seperti perkalian. Ya, pembagian pun sama. Nah, jika bilangan pokok sama, pangkat berbeda. Seperti apa ya rumusnya? A pangkat M bagi A pangkat N. Sama dengan, ya, bilangan pokoknya sama, yaitu A. A pangkat M boleh juga ditulis per A pangkat N. Nah, ini boleh tulis seperti ini. Karena pembagian itu seperti pecahan sebetulnya ya. Sama dengan A pangkat buka kurung M dikurang N. Ingat, kalau perkalian itu ditambah, maka pembagian itu pangkatnya dikurang. Ini jadi rumus kita nih. Ya, A buka kurung M kurang N. Contoh, 3 pangkat 7 bagi 3 pangkat 5. Jadi berapa? Betul, 3 pangkat 7 dikurang 5. Ingat pembagian, pangkatnya dikurang. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Berikutnya,
buka kurung min 7 tutup kurung pangkat 13 per buka kurung 7 min 7 tutup kurung pangkat 8. Bilang pokoknya sama-sama min 7, tapi pangkatnya berbeda. Pecahan itu adalah pengurangan, jadinya sama dengan min 7 pangkat 13 dikurang 8. Hasilnya adalah min 7 pangkat 5. Ingat, min 7-nya dalam kurung. Kalau tidak ada kurungnya, jadi hasilnya berbeda. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 2. Nah, ingat bagian pangkatnya dikurang. Jadinya 5 pangkat 3 dikurang min 2. Nah, 3 dikurang min 2 itu hasilnya adalah betul 5. Jadi sama dengan 5 pangkat 5. Kita lihat aja contohnya ya, yang lain biar tambah hebat. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Perhatikan, bilangan pokoknya sama, yaitu 2 pangkat 6 dengan 2 pangkat 4. Pecahan, dia pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Jadi, tinggal 2 pangkat 2. Anggap aja 6 kurang 4 ya. 2-nya, bilangan pokoknya tidak usah diganti. Jadi, 2 pangkat 2. Ada lagi yang lain? Betul, 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 2. Pembagian, ini dikurang. Apa yang dikurang? Pangkatnya. Jadi, hasilnya adalah 3 pangkat 3. Sudah selesai. Ya, tidak bisa disatukan. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ya. Sekarang, jika bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Rumusnya A pangkat M bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Lihat bilangan pokoknya A dan B. Pangkatnya sama-sama M. Boleh tulis juga dengan buka kurung A per B tutup kurung pangkat M. Seperti ini. Kita lanjutkan ya. Contohnya. Misalnya 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sama dengan buka kurung 8 per 2 pangkat 3. Nah, lihat 8 sama 2. 8 per 2 itu bisa dibagi nggak? Bisa. Jadi sama dengan ya 8 bagi 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 3. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan lagi ke sifat berikutnya. Yang kelima, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini udah pangkat dipangkatin lagi. Nah, seperti ini. A pangkat M dipangkatin N. Nah, tadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang. Kalau dipangkatin atau dipangkatkan lagi, berarti tinggal dikalikan. A pangkat M dikali N. Seperti ini ya rumusnya. Kamu catat, nih, diingetin. Contoh. Buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 5. Dipangkatin lagi. Jadinya apa? 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 10. Lanjut ya. Lalu seperti ini contohnya nih. Buka kurung 2 kali 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Bagaimana hasilnya ya? Perhatikan. 2 kita pangkatin dengan 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Nah, berikutnya 3 pangkat 2 dipangkatin 3. Berarti adalah pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 berapa tuh? Betul ya, jadi 3 pangkat 6. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6. Nah, contoh berikutnya, buka kurung 2 pangkat 7 per 2 pangkat 5 tutup kurung pangkat 4. Perhatikan. Nah, ini 2 pangkat 7. Ya, pembilangnya dan penyebutnya 2 pangkat 5. Tapi bisa dong, karena sama-sama bilangan pokoknya itu sama. Tapi hasilnya adalah pembagian. Ingat, pangkatnya diapakan? Betul, dikurang. Jadinya adalah 2 pangkat 2. Dipangkatin lagi dengan 4. Ya, seperti ini. Jadi, nah,
pangkat dipangkatin lagi, hasilnya adalah betul dikali. Jadi sama dengan 2 pangkat 8. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Bagian berikutnya adalah sifat menarikan akar bilangan bulat. B pangkat N akar M. Bagaimana ya ini hasilnya ya? Kita lihat tulis dengan B buka kurung N-nya dibagi M. Ya, jadi B pangkat N bagi M kurung. Nah, kalau akar artinya adalah pembagian. Kalau pangkat dipangkatkan dikali. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. Sedangkan akar adalah B pangkat N. Akar pangkat M adalah B pangkat N bagi M ya. Ini jadi rumus. Kita lanjutkan contoh. Akar 49 sama dengan, ingat 49 itu adalah 7 pangkat 2. Jadi akar 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 bagi 2 itu adalah 1. 1 itu dalam pangkat tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi akar 49 sama dengan 7. Akar 16 ya, akar pangkat 16 ya. Nah, bagaimana hasilnya nih? 16-nya itu adalah, perhatikan, 16 itu adalah 4 kali 4. 4 bisa lagi difaktorkan, ya adalah 2 kali 2. Berikutnya 4 adalah 2 kali 2. 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka bisa tulis dengan akar 4 dari 16 adalah akar 4 dari 2 pangkat 4. 16 diganti dengan 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat ya 4 bagi 4 itu adalah 2. Jadi akar ya 16 itu adalah 2. Akar 4 dari 12, 16 adalah 2 ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah, nah ini akar 5 dari 32 dikali akar 3 dari 729 per akar 4 dari 81 kali akar 16 sama dengan, perhatikan berikut, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadinya adalah akar 5 dari 2 pangkat 5. Kalau 729 itu adalah berapa tuh? Betul. Ya, akar pangkat 3 dari 9 pangkat 3. Karena 9 pangkat 3 itu adalah 729. Akar 81 ini adalah berapa 81? Berapa? Betul. Ya, 3 pangkat 4. Jadi akar 4 dari 3 pangkat 4. Sedangkan akar 16 itu adalah 4 pangkat 2. Nah, sama dengan, nah, kamu lihat ya, akar 5 dari 2 pangkat 5. Karena sama-sama 5, udah yang kita tulis adalah 2-nya saja. Bagaimana dengan yang ini? Akar pangkat 3 dari 9 pangkat 3. Lihat, 3 sama 3 ya. Jadi hasilnya adalah 9-nya saja. Berikutnya bawahnya. Nah ini lihat pangkatnya tuh dengan akarnya. Sama-sama 4. Berarti yang ditulis adalah 3-nya. Bagaimana dengan akar pangkat? Akar 4 pangkat 2. Nah, ini kalau akar tidak ada tulisannya berarti di akar pangkat 2. Sama-sama 2. Jadi hasilnya adalah 4. Seperti ini. Bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa ya. Nah, kamu lihat. 4 dengan 2 masing-masing dibagi 2 adalah 4 jadi 2 dan 2 jadi 1. 9 sama 3 masing-masing dibagi dengan 3. 9-nya jadi 3, 3-nya jadi
1. Sekarang kita kalikan. 1 kali 3 adalah 3 per 1 kali 2. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Oke. Lanjutkan ya. Nah, kita ambil ragam soal yang lain. Biar tambah hebat kalian. Nomor 1. Akar 64 kali akar pangkat 3 dari 64 dikali 225 per akar 256 tambah akar 16. Perhatikan ya. Akar 64 itu adalah 8. Akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Ya. Akar dari 225 berapa? Betul, 15 ya. Seperti ini. Per akar dari 256 adalah betul 16 tambah akar 16 itu adalah tadi 4 ya. Berikutnya perlu dikalikan? Perlu, tidak juga nggak apa-apa ya. Kakak tulis tidak dalam bentuk perkalian, kasih seperti asalnya. 8 kali 4 kali 15 per 16 tambah 4 itu adalah 20 ya. Nah, sekarang kita bagi 4 sama 20, masing-masing dibagi 4. 20 jadi 5, 4 jadi 1. Ada lagi yang bisa dibagikan? Betul. 5 sama 15, masing-masing dibagi 5. 15 jadi 3, 5 yang di bawah jadi 1. Baru kita kalikan. Hanya 8 kali 1 kali 3. Berapa hasilnya? Betul, 24. Contoh yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Ini yang berbeda. 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 per 9 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan, nah, perhatikan ya, 3 pangkat 2 kita tulis lagi. Sekarang 4 pangkat 2. Nah, perhatikan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka 4-nya diganti dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Seperti ini. Berikutnya 9 pangkat 2. Nah, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka 9 kita ganti dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, yang pangkat dipangkatkan kita kerjakan dulu. Kita tulis lagi ya. 3 pangkat 2 ditulis. Nah, ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 adalah, ingat, pangkat dipangkatkan jadi dikali. Jadi 2 pangkat 4 per ini 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 adalah betul 3 pangkat 4. Pangkatnya dikalikan ya. Kali 2 pangkat 2. Ada gak yang bisa disederhanakan? Ada ya. 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 4. Kalau pembagian tadi pangkatnya dikurang. Nah, yang atas 3 pangkat 2 itu jadi 1. Sedangkan di bawah ya 4-nya dikurang sama 2, jadi 3 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2, itu adalah 2 pangkat 4-nya berubah jadi 2 pangkat 2. Yang 2 pangkat 2-nya itu adalah 1. Baru deh kita kalikan. 1 dengan 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 kali 1. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Perhatikan, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Berarti bisa ditulis dengan ya 2 per 3 pangkat 2. Atau 2 pangkat 2 itu adalah 4 per 9. Alhamdulillah. Demikian materi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam belajar matematika. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.